PKPPA? Bisa. Untuk apa di sini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Tetap selamat, tetap semangat. Di hari ini saya akan membagikan aktivitas di hari kelima atau hari terakhir praktek dalam rangka pelatihan TKPK tingkat 1. Di sini di awal hari, di pagi hari itu sudah hujan ya. Jadi kita agak santai. Untuk materinya di hari ini ada 2 materi. Yang pertama kita evakuasi korban, yang kedua kita belajar suspension trauma. Ketika hari hujan seperti ini, kita dianjurkan atau bahkan dilarang untuk melakukan pekerjaan di luar ruangan ya. Itu memang sudah menjadi peraturan perusahaan. Juga kita mengingat karena aktivitas kita ini termasuk resiko tinggi, kita tidak akan melakukan kegiatan pemanjatan atau bekerja di ketinggian dalam kondisi hujan seperti ini. Maka dari itu kita pindah untuk pagi hari ini. Untuk materinya kita sampaikan di ruangan terkait dengan kita sharing-sharing atau pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sebelumnya dan materi yang akan diberikan di hari ini. Setelah menunggu agak lama sekitar 3-4 jam, cuaca sudah mulai mendukung. Kita mulai untuk pembelajaran materi pertama, yaitu tentang evakuasi korban. Yang dimaksud evakuasi korban di sini adalah rekan kita atau orang yang melakukan pekerjaan di ketinggian itu, yang pertama cedera atau yang kedua pingsan dan harus dievakuasi. Dalam peraturan perundangan itu ada yang namanya golden rule ya teman-teman. Apa sih golden rule itu? Golden rule adalah waktu emas yang bisa kita gunakan untuk penyelamatan korban gitu. Jadi untuk golden rule itu biasanya 5 menit. Ketika ada laporan bahwa korban itu butuh dievakuasi, maka 5 menit waktu yang paling tepat untuk kita melakukan evakuasi atau penyelamatan. Dan langkah-langkahnya itu di golden rule biasanya akan ada penyelamatan pertama. Itu bermacam-macam ya. Ketika orang pingsan nanti ada prosedurnya seperti ini. Ketika orang kejang seperti ini. Itu macam-macam. Nanti bisa kita bahas di materi sharing-sharing ilmu yang lainnya. Di sini adalah simulasi rescue, yaitu trainer yang berbaju hitam tadi sebagai korban dan yang baju merah ini sebagai rescuer atau pengevakuasi ya. Untuk alat tambahan yang dipakai rescuer selain alat biasa yang kita pakai, yaitu alat penahan jatuh, alat bantu naik dan alat bantu turun, kita akan membawa karabiner untuk mengikat tali korban. Jadi nanti ketika jaraknya itu tidak terlalu jauh, untuk TKPK 1 ini maksimal adalah sekitar 2-5 meter. Maksimal 5 meter jarak lintasan penyelamat dengan lintasan pekerja. Jadi ada 2 cara ya teman-teman untuk penyelamatan itu. Ada kita naik dari tali korban atau kita pakai jalur yang lain untuk penyelamatan korban. Ketika kita memakai tali korban untuk penyelamatan, maka yang kita gunakan sebagai tali kerja adalah tali keselamatan korban, dan yang kita gunakan sebagai tali penyelamat kita adalah si tali kerja korban. Jadi dibalik posisinya seperti itu. Dan ketika kita menggunakan
tali kurban untuk penyelamatan, maka kita membawa dua kali alat penahan beban, alat penahan jatuh maksud saya. Itu nanti untuk memindahkan posisi kita dari bawah menjadi ke atas kurban, karena untuk penyelamatan dianjurkan posisi kita ada di atas kurban. Jadi untuk alat-alatnya ada karabiner ya yang tadi mengikat tali kurban dari bawah, terus ada runner, satu runner untuk menghubungkan rescuer dengan kurban dari diring perut ke perut, serta ada runner satu lagi untuk menghubungkan dada kurban dengan dashcander rescuer. Bisa kita sambil simak ya untuk arahan dari instrukturnya. Jadi yang kita lakukan pertama setelah kita mendekati kurban adalah change over dari alat naik menjadi alat turun. Jadi posisi kita bertumpu pada alat turun. Di kurban juga ini posisinya di alat turun. Lalu kita pasang satu kali runner di dering perut kita ke dering perut kurban. Agar apa sih? Agar kurban tidak menjauh lagi dari kita. Setelah kurban itu mendekat, kita peluk dengan kaki pinggang kurban ya, agar kita bisa enak untuk evakuasinya. Lalu dering yang satunya kita kaitkan ke dering dada kurban ke dashcander atau alat turun kita. Jadi nanti untuk kurban turun memakai dashcander punya rescuer ya. Itu yang memang butuh tenaga. Kita harus menegakkan tubuh kita dan menegakkan tubuh korban. Kita tarik bagian dadanya, lalu kita cantolkan untuk runnernya. Setelah itu kita ini sudah berpindah nih, korban sama rescuer ini sudah bisa dikatakan satu beban karena sudah berpindah di dashcander atau alat turun rescuer. Maka kita melakukan rilis atau melepas dashcander dari kurban. Dan perlu diingat untuk tali penyelamat untuk alat penahan jatuh kurban tetap menempel sebelum kita melepaskan dashcander atau alat turun kurban ya. Kita rilis pelan-pelan sampai dashcander bisa dilepas. Kita atur. Nah, ingat posisi kurban ada di bawah kita ya. Kalau bisa kita jepit terus. Setelah dashcander itu dari kurban itu dilepas, maka kita bisa melepas alat penahan jatuh dari kurban. Jika sudah seperti itu, maka kita sebagai rescuer dan kurban sudah menjadi satu beban yang ditumpu oleh dashcander dari rescuer. Lalu kita rapi-rapikan untuk lintasan serta peralatan yang tergantung di tubuh kita dan di tubuh korban agar tidak menghambat waktu saat evakuasi. Untuk tali kurban yang tadi kita cantolkan dalam karabiner tambahan yang kita bawa dari bawah itu bisa dilepas agar tidak mengganggu juga. Lalu pelan-pelan kita tarik tuas dashcander kita untuk turun ke bawah. Karena beratnya sudah bertambah dari satu beban dari rescuer dan ditambah dengan beban kurban, maka biasanya untuk dashcander itu lebih enak untuk ditarik tuasnya. Dan ketika kita menurunkan atau menarik dashcander rescuer, jika terasa berat nanti kita bisa gunakan karabiner tambahan lagi di sebelah kanan atau kiri. Nanti kita masukkan tali yang ke bawah untuk ditarik. Kalau itu yang merah itu tangannya di sebelah kanan ya, bisa dilihat. Itu bisa sebagai bantuan ketika kita menurunkan dashcander. Ini talinya agak macet-macet ya teman, karena terkena air hujan biasanya dia macet-macet.
itu memang sifat dari tali kalmantel seperti itu. Kita bisa perhatikan untuk posisi kurban setelah sampai di bawah ya. Setelah sampai di bawah menggantung seperti itu, baru kita lepas D-ring puncak kita dari deskender. Jadi sekarang bebannya adalah hanya kurban saja. Dan untuk langkah selanjutnya, kita jangan langsung membaringkan atau meluruskan kaki kurban. Tujuannya adalah agar tidak terjadi banjir pembuluh. Kita topang dengan kaki kita yang satu untuk punggung kurban, dan kaki kurban itu kita tekuk. Ketika lurus nanti takutnya akan ada banjir pembuluh atau banjir darah dari atas ke bagian bawah. Jadi kita stabilkan dulu untuk aliran pembuluh darahnya. Pelan-pelan kita turunkan, dan sampai di sini nanti tinggal tugas dari rescuer K3 ya, karena ini untuk petugas rescuernya itu rescuer khusus untuk menurunkan korban. Nanti yang lainnya biar ditangani oleh petugas K3 yang lainnya. Di kesempatan kali ini instruktur menanyakan bahwa simulasi yang dilakukan apakah sudah jelas atau belum. Dari peserta menyatakan sudah jelas, dan biasanya akan tidak jelas ketika kita praktek. Dan ketika kita menanyakan ketika kita praktek sendiri, itu biasanya akan lebih terserap oleh diri kita ya. Jadi kita untuk training ini santai, tapi nanti ketika ujian kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan di sini langsung kita diberikan kesempatan untuk praktek satu persatu. Jadi kami berkelompok, satu kelompok isi 2 orang, 1 orang sebagai korban dan 1 orang sebagai rescuer. Nanti juga bergantian, yang tadi jadi korban menjadi rescuer, dan yang tadi menjadi rescuer menjadi korban, seperti itu. Jadi kita merasakan bagaimana menjadi korban, kita juga merasakan bagaimana menjadi rescuer. Jadi jangan ragu ya teman-teman, ketika kita melakukan training kita harus manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena tidak semua orang berkesempatan untuk mengikuti training. Dan untuk training itu kita harus bisa benar-benar memilih trainer yang tepat, trainer yang benar-benar berkompeten di bidangnya tentunya, dan bersertifikasi. Sekarang sudah banyak untuk penyedia jasa trainer-trainer itu di Jawa, Kalimantan, seluruh Indonesia itu sudah ada, dan bisa dilihat untuk daftar-daftar trainer atau instansi yang menyediakan jasa training dan bersertifikat dan memberikan sertifikasi, bisa dilihat di website Kemenaker ya. Untuk proses rescue ini tidak serumit yang lain, seperti teknik-teknik pindah lintasan atau pindah angkur, itu dia agak rumit ya. Tapi yang pasti ketika kita melakukan pergerakan atau kombinasi pergerakan pada rope access ini, kita benar-benar memerlukan kekuatan fisik. Yang kedua, yang paling penting adalah ketelitian, karena kalau kita tidak teliti, ada 1 atau 2 langkah yang terlewat, itu pasti kita akan sulit untuk bergerak. Ketika kita mau naik terusan sudah di atas, kita mau turun, kita change over. Nah, change over dari alat naik ke alat turun itu kita harus berurutan, tidak bisa mendahului satu sama lain seperti itu. Informasi tambahan ya teman-teman, jadi ketika kita naik atau kita turun dan berhenti, itu pasti kita akan berada di alat turun. Misalkan nih kita naik dari bawah, naik terus di titik tertentu kita akan bekerja, maka pastikan posisi kita
dari alat naik berpindah ke alat turun. Pokoknya ketika kita berhenti mau ngapain, misalkan dari turun mau naik, ya kita harus di alat turun dulu. Interupsi sebentar teman-teman ya, ini adalah admin dari Safety Planner. Nanti untuk nomor kontaknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Kita lanjut ke materi teman-teman. Ketika kita mau pindah karena ada simpul, misalkan pindah lintasan, terus karena ada simpul atau ada angkur, posisikan tubuh kita tertopang oleh alat turun. Jadi suatu ketika kondisi kita harus terevakuasi, itu kita sudah di posisi alat turun, posisi siap turun. Setiap perpindahan atau kita berhenti, langsung kita change over ke alat turun, seperti itu. Saya dilihat ya, kita harus hati-hati meskipun kita dituntut untuk cepat, tapi harus teliti juga. Ini posisi rescuer yang di atas, posisi korban yang di bawah. Ini sudah siap turun sepertinya. Ini kita rapi-rapikan, jangan sampai terbelit-belit untuk tali-tali dari korban ataupun dari rescuer, karena kalau terbelit nanti malah mengganggu perjalanan evakuasi korban ya. Dan antisipasi teman-teman ketika bekerja di ketinggian, karena di ketinggian itu kadang kita tidak bisa memperkirakan apa yang terjadi. Kita paling tidak sudah persiapan dari bawah. Yang pertama, potensi apa sih yang bakal terjadi ketika kita bekerja dalam ketinggian? Misalkan terjatuh nih, maka kita harus memastikan keamanan. Terusan potensi yang kedua, potensi kehausan, karena kita mungkin jauh atau tinggi dari permukaan tanah, maka kita harus sedia alat air minum. Kita harus banyak minum air, atau kalau memungkinkan kita juga bisa bawa snack ya. Kita bisa bekerja dengan santai, dengan rileks. Untuk resiko-resiko di setiap pekerjaan itu pasti ada ya teman-teman. Entah itu pekerjaan high risk, resiko tinggi atau resiko rendah, itu dalam peraturan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja itu sudah ada ilmunya. Ada yang namanya IBBR, ada yang namanya JSA. Nah itu di K3 ada banyak dipelajari tentang itu. Dan ketika di perusahaan atau misalkan katakanlah di perusahaan yang memperkerjakan karyawannya untuk bekerja di ketinggian, itu pasti ada yang namanya JSA dan IBBR. IBBR itu singkatan dari identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Jadi misalkan ada satu pekerjaan nih, katakanlah masang CCTV di ketinggian. Identifikasi bahaya apa saja yang berpotensi di pekerjaan tersebut ya. Lalu penilaian resikonya itu berapa sering kejadian itu terjadi dan apa resikonya, seperti itu. Juga dengan ada yang namanya JSA atau Job Safety Analysis, itu saling berkesinambungan ya. Tapi yang pertama dipelajari adalah IBBR, baru JSA. Dan nanti IBBR dan JSA itu kita refresh terus menerus agar kita selalu ingat bahwa setiap kali melakukan pekerjaan kita ada potensi bahaya, ada resiko juga. Nanti bisa kita bahas di video yang lain. Pokoknya masih ada banyak sekali materi yang ingin saya sampaikan, atau mungkin dari teman-teman ingin mengetahui ilmu tentang apa, mari kita pelajari bersama. Bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Ini untuk materi selanjutnya ya, adalah
suspension trauma atau kita penyelamatan pertama. Ketika ada korban yang perlu penyelamatan, dan ini kita lakukan bukan di TKPK ya, tapi di tempat kerja yang ada strukturnya. Jadi kalau TKPK itu kan di bawahnya udah nggak ada bangunan lagi nih, nggak ada pijakan. Dan jika ada struktur itu di atas kita anggap sebagai angkur, atau kita pakai yang namanya double hook, itu alat penahan jatuh yang ada 2 cantolan di kanan dan kiri. Terusan untuk titik tumpunya ada di punggung ya, karena selama ini kita mempelajari titik tumpu di dada, maka kita pindah ke punggung. Apa sih yang dinamakan suspension trauma? Yaitu posisi di mana kita harus meregangkan atau melonggarkan si pembuluh darah karena terlalu lama menggantung. Pasti kalau digantung itu kan nggak enak toh. Ketika kita terlalu lama menggantung dan otot-otot kita terjepit, terutama di bagian selangkangan atau di bagian paha, itu kita perlu rileks juga. Nah, kita bisa tambatkan tali kecil di atas kepala kita tali yang kuat, dan kita kasih untuk karabiner ya, yang ditambatkan dengan tali. Nanti tali itu digunakan sebagai alat pijakan sementara. Ketika kita kelelahan, kita butuh istirahat sejenak, maka kita bergelantungan seperti itu. Nanti posisi kita berdiri, kita akan melonggarkan sabuk-sabuk yang terikat di seputaran paha ataupun pinggang. Nanti akan berasa teman-teman ketika kalian praktek dengan teknik tersebut, otomatis untuk otot-otot ataupun pembuluh darah di sekitar paha itu akan semakin lancar. Kita bisa lakukan secara berkala. Misalkan kita bekerja dalam ketinggian, kita lakukan katakanlah 10 menit sekali atau 20 menit sekali, atau ketika kita sudah merasa agak terjepit ya, kita bisa melakukan untuk suspension trauma ini. Mungkin cukup 1 menit atau 1,5 menit, itu sudah lumayan enak lah. Informasi tambahan ya teman-teman, kita selingi dengan beberapa informasi tambahan agar bisa menambah pengetahuan kita bersama, bahwa training tenaga kerja pada ketinggian akses tali ini bersertifikat TKPK level 1 sampai 2 tahun. Jadi maksudnya untuk sertifikat tersebut berlaku selama 2 tahun. Dan nanti ketika kita akan perpanjang, itu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang pertama, ketika kita akan sertifikasi ulang sebelum masa aktif habis, maka kita tidak perlu mengulang dari awal. Jadi kita merefresh saja, merefresh teori beberapa dan praktek beberapa, dan mungkin ada materi-materi tambahan. Paling tapi tidak banyak, tidak sebanyak ketika kita TKPK 1 ya untuk level pekerja. Terus nanti ketika kita memperpanjang dan sertifikasi yang lama itu sudah habis, telat 1 hari aja, itu kita harus mengulang dari awal. Kita harus asesmen mengulang dari awal. Nanti juga asesmen untuk pengujian praktek dan teori dari awal lagi. Dan ketika kita sudah lulus jadi dari TKPK 1 nih, terus kita mau nambah tingkat menjadi TKPK 2, maka syaratnya adalah dalam 2 tahun itu kita sudah melakukan 500 jam kerja.
500 jam kerja bekerja di ketinggian dengan akses tali atau rope akses. Tapi ketika kita mau bypass, misalkan nih kita baru 200 jam kerja tapi kita sudah membutuhkan untuk TKPK 2 sebagai level pengawas, maka kita akan di assessment lagi atau diuji lagi mulai dari awal di TKPK 1, uji kelayakan. Ceritanya sebagai uji kelayakan bahwa kita sudah layak belum sih untuk naik ke level 2, seperti itu. Begitupun nanti kalau dari level 2 ke level 3 itu mungkin jam terbangnya lebih tinggi lagi ya, karena untuk level 3 ini dia sebagai asesor atau kita bisa mentraining orang. Selain TKBK, untuk sertifikasi di tempat tinggi ada yang namanya TKBT. TKBT adalah tenaga kerja bangunan tinggi. Contohnya kita memanjat tower, memanjat tangga, memanjat atap, atau scaffolding. Jadi kalau TKPK itu tenaga kerja pada ketinggian, kalau TKBT tenaga kerja bangunan tinggi. Sebetulnya hampir sama, kita sama-sama di ketinggian, tapi yang membedakan adalah aksesnya. Jika TKPK kita mempelajari tentang rope akses atau akses tali, itu kita bergelantungan tanpa struktur di bawahnya ya. Tapi kalau bangunan tinggi kita bergelantungan, tidak bergelantungan tapi menggantung pada bangunan atau pada struktur. Misalkan seperti di tower kita ada pijakannya, di tangga, di atap kita ada pijakannya. Hanya saja kita memasangkan namanya angkur, itu pasti ada untuk memasang alat penahan jatuh kita. Dan akan dipelajari di TKBT ketika kita training TKBT. Dan akhirnya untuk materi hari ini tentang rescue atau evakuasi korban serta untuk suspension trauma sudah kita sampaikan semua. Dan ini adalah pengumuman tentang ujian praktek ya. Kita disampaikan untuk kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh peserta, apa saja kekurangan dari tiap-tiap peserta itu disampaikan dari asesor. Ini asesornya memang sudah sepuh ya, meskipun sudah sepuh, beliau berusia 66 tahun di tahun ini, tapi masih semangat untuk mendidik peserta-peserta muda. Itu demi apa? Demi keselamatan para pekerja. Untuk asisten-asisten beliau juga sudah berpengalaman. Mereka berpengalaman tidak hanya di Indonesia saja, tapi di beberapa tempat di luar negeri. Jadi kita dikasih tahu nih, untuk peserta A ini kelebihannya di sini, untuk kekurangannya di sini. Kita lebih diingatkan dan ditekankan kita harus menjaga memperbaiki tentang teknik-tekniknya. Jangan harus teliti, kita harus berhati-hati. Itu disampaikan semua oleh instruktur ketika penilaian. Dan pada ujian praktek kali ini kami semua dari 10 peserta dinyatakan lulus semua ya. Alhamdulillah, terima kasih, semoga bisa berguna untuk di kemudian hari. Untuk pelatihan TKPK 1 ini teori sampai di sini, dan besok kita akan menjalani ujian secara tertulis di mana 60% tentang teknik dan 40% tentang peraturan perundangan yang mengatur bekerja pada ketinggian. Nggak terasa ya teman-teman, untuk pelatihan TKPK selama 5 hari terakhir ini sudah terlampaui.
Ketika kita menjalani dengan ikhlas, dengan semangat, itu tidak akan berasa. Kalau capek, pegel itu masalah hal sepele lah, tidak sebanding dengan banyaknya ilmu yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti training. Dan di sini kita berterima kasih sekali kepada para trainer, terlebih kepada pihak perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti pelatihan ini ya. Semoga kedepannya semakin banyak peserta-peserta yang bisa diikutkan dalam training. Sedikit saya menyampaikan sesuatu mewakili dari teman-teman peserta. Topik langsung, koordinator. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa. Tanpa semangat kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa sampai ke titik penghabisan ini. Karena seperti itu. Mungkin saya mewakili dari teman-teman peserta, teman-teman tim. Mungkin selama kita bersama selama 4-5 hari ini banyak keperluan kita masih butuh belajar, kita masih butuh bimbingan dari para tim terkait dengan K3, terlebih mengenai apa namanya TK-TK ini bekerja dalam kemudian dengan akses salur, dan harapannya sebelum itu juga kita bersama sama para tim peserta ini dari kesalahan ataupun tingkah laku atau perkataan yang mungkin kurang berkenan di hati seorang direktur dan tim, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan apa namanya mungkin perlakuan dari instruktur ke kami anggap itu sebagai kesalahan pembelajaran. Jadi terima kasih sekali dan mengucapkan semoga apa yang diberikan oleh instruktur bisa berguna bagi kita semua, terlebih bagi perusahaan bisa dilalui di Excel atau di lain. Itu mungkin semangat pagi. Luar biasa. Dan tidak lupa setiap kali kita mengakhiri pekerjaan, kita mengevaluasi, kita berdoa, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran selama kita berkegiatan di hari ini. Yes. Bisa. Dan ternyata dari Mbak admin kita ini ada sesi tambahan, yaitu semacam kesan dan pesan selama mengikuti training. Untuk video lengkapnya nanti bisa dilihat ya di channel Safety Trainer. Nanti untuk link channelnya saya taruh di kolom deskripsi. Mantap bro, selesai bro. Selesai bro. Alhamdulillah bro. Selesai bro. Alhamdulillah. Balik Bersenang-senang. KPPA. Untuk apa di sini?
wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. Ya, cukup sekian untuk video kali ini tentang sharing ilmu mengenai TKPK level 1, bekerja pada ketinggian level 1 di tingkat pekerja. Kita bertemu kembali di sharing ilmu yang lain. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan kerja. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa di sini?